benar-benar politik yang paling brengsek yang pernah saya belajar ya. Kita ngerti ini brengsek banget politik ini. Benar-benar tidak ada sopan santunnya politik di Indonesia ini. Apa saya nggak pernah mau bergabung dari dulu ya. Eh, Bagian politik, Pak, karena yang kita bicarakan semuanya di sini berkaitan dengan politik, Pak. Nggak ada, Pak. Cuma Serius ya, saya nggak main-main. Apalagi kita teriaknya kan dunia internasional ini. 60% saya nggak setuju dengan cara beliau. Tidak boleh Nias itu sampai jatuh ke tangan Kadrun dan juga NTT. politik, padahal nggak ada yang tidak terkait dengan politik dalam pembicaraan kita. Mereka elit politik yang memakai pion-pion seperti Risik yang Memang begitu Pak Robert. Itu kita belum gubrak-gubrak serius ya. Kita masih begini cuman pakai corong-corong begini. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Kita akan masuk ya, karena memang politik di Indonesia ini kurang ajar sekali. Benar-benar politik yang paling brengsek yang pernah saya belajar ya, tentang belajar pengertian. Saya memang tidak suka tajam dalam politik praktis, tetapi kita kan dari kuliah kan kita sudah diajarin politik kan. Kita ngerti ini brengsek banget politik ini. Benar-benar tidak ada sopan santunnya politik di Indonesia ini. Makanya kita harus benar-benar hati-hati, dan kalau memang mau masuk, nah masalahnya siapa yang mau masuk, karena saya tidak ada base dari NGO ya kan, saya nggak pernah masuk kayak yayasan geni apa, saya nggak pernah mau bergabung dari dulu ya, karena saya fokus dengan penginjilan dulu, dari dulu selalu begitu. Baru kali ini kita bikin diakonia gede-gedean ya, maksudnya kita memang mau garap serius, endingnya nanti Nias balik lagi ya, endingnya nanti Nias kita benar-benar tidak boleh Nias itu sampai jatuh ke tangan Kadrun dan juga NTT. Nah, NTT juga jangan lupa. Pak Saifuddin cukup berhasil di sana ya, di Soe Keva kemarin. Cuman Pak Saifuddin dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Nah, kemarin ceritanya kan begitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi, kontrol. Gini loh, Pak Saifuddin ini kan eksekutornya. Harus ada orang di belakang yang kontrol. Nanti Pak Saifuddin tinggal kerja. Itu yang mau saya targetkan. Pak Saifuddin tinggal kerja, kita kontrol, kita kirim duitnya, dia kerja aja pokoknya, hantam terus. Bikin gereja murtadin. Gitu, itu namanya tuh. Saya tidak selalu setuju dengan cara Saifuddin ya, tetapi dia melakukannya buat Tuhan, harus kita dukung. 60% saya nggak setuju dengan cara beliau. Oh, kita bergesekan apa segala macam, tetapi beliau itu melakukan apa yang Tuhan mau, ya kita dukung. Biar beliau yang di depan, kita support. Dia mau bikin penginjilan model apa, dulu beliau di penjara pun kita support sekuat tenaga. Ya kan? Nah, caranya gitu. Harus ada yang di lapang siapa, yang kerja siapa, yang diakuninya siapa, yang penginjilan siapa. Kita kubrak-kubrak di sini. Di sini kita kubrak-kubrak teman-teman. Makanya kemurnian hati itu penting. Jangan tersinggung kalau diaudit. Kalau kita ya audit nanti pakai marketing publik terus Anda marah-marah, duit segini direcehin. Oh, bukan masalah duit segini direcehin. Diributin, bukan. Ini hati-hati masalah uang ini. Jangan sampai, saya itu hati-hati sekali. Jangan sampai orang terus nggak percaya lagi. Karena Anda dipercaya dengan uang 2 juta rupiah, nanti suatu ketika orang akan percaya Anda dengan 2 miliar, bahkan dengan yang 2 triliun. Serius ya, saya nggak main-main. Apalagi kita teriaknya kan dunia internasional ini. Amerika kumpul semua di sini sekarang, teriak-teriak berani-berani. Teman-teman yang di Eropa kumpul semua, masuk semua. Bahkan ini, kita ini mau kumpul nih di Eropa dalam waktu dekat, kita mau kumpul bikin yayasan sendiri. Yang buat kubrak-kubrak ini kan, yang buat kita tarik dana dari Eropa kita kirim. Kita udah berapa aja tuh dari Eropa kirim ya, banyak tuh ya. Banyak tuh masuk, udah masuk rekening Pak Jenderal itu semua, dan dari Eropa, dari Amerika pada sudah berapa puluh juta aja tuh. Itu kita belum gubrak-gubrak serius ya, kita masih begini cuman pakai corong-corong begini. Nanti begitu kita udah teriak begitu, saya kok yakin nggak mungkin orang-orang itu tidak akan, karena orang sudah muak kok dengan gedung gereja kok. Orang-orang sudah muak dengan gedung-gedung gereja ber-AC dengan LED dan musik yang megah dengan pendeta-pendeta dengan limosinnya. Orang-orang rindu dengan kegerakan apa yang kita lakukan ini. Dan saya yakin bukan cuma kita, nanti akan ada orang yang lain menduplikasi. Itu semua tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau kita sekarang jalan dengan benar, ya saya yakin. Makanya jangan masuk politik praktis dulu, tapi kita fokus dengan kasih makan. Ya, saya tahu dalam pikiran Anda semua saya mengerti, tapi saya bilang tetap kita harus jaga dulu, karena tidak semua orang mau ke politik. Iya, jadi saya pikir memang harus ada Pak wacana untuk kita melakukan wadah khusus untuk
bagian politik, Pak. Karena yang kita bicarakan semuanya di sini berkaitan dengan politik, Pak. Nggak ada, Pak. Cuma mungkin bisa menjadi suatu konflik interest dikala justru kalau kita gereja membicarakan soal-soal politik. Padahal nggak ada yang tidak terkait dengan politik dalam pembicaraan. Memang begitu, Pak Robert. Ya, jadi ya mungkin dalam waktu mendatang bisa dipikirkan, dan jangan hanya mereka yang masih duduk dalam dunia politik saat ini. Banyak juga pemikir-pemikir yang mungkin mereka tidak lagi duduk di dalam pemerintahan, tetapi pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin ya kita bisa kaitkan ya, selain daripada ya mungkin Pak Theo Sambuaga bisa juga diajak untuk masuk memberikan bagaimana pandangan-pandangan mereka. Karena waktu saya bertemu dengan Pak Theo Sambuaga 20 tahun lalu, saya menyampaikan usulan-usulan supaya ada gerakan-gerakan untuk menyampaikan suara. Kalau Aceh bisa mendapatkan suatu keistimewaan karena agama, kita juga bisa dari kelompok lain, kelompok Batak, Ambon, Timor, yang dianggap minoritas, Manado. Cuman masalahnya kita takut dan lebih banyak berkompromi, cari aman. Jadi ini harus kita suarakan, Pak. Jadi saya yakin semuanya ini tentunya ada mekanismenya, tapi kita tidak pernah lepas dari pembicaraan ini semuanya politik, Pak. Justru kita takut kembali kepada kalau ini orang-orang Kristen yang tergabung dalam SUM ini yang seharusnya lebih condong kepada mungkin agama, sekarang kita bicara politik, tapi sesungguhnya yang kita tuntut adalah ketidakadilan hukum di Indonesia dan juga para pemain-pemain hukum yang menghancurkan Indonesia. Mereka elit politik yang memakai pion-pion seperti Rizik yang cuman suara lantang sambil berteriak takbir yang diikuti oleh orang-orang bodoh yang mensupport dia. Jadi kita harus perjuangkan. Saya yakin kita bisa mencapai suatu kemakmuran dikala kita menerapkan Indonesia satu di dalam filosofi berbangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila, Pak. Jadi itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa. Kita tidak menghindari bicara politik, Pak. Tetapi memang untuk berpolitik praktis harus ada orang-orang yang di sana dan jangan melibatkan yang berdiakonia dan jangan melibatkan orang yang berkhotbah. Makanya saya nggak boleh terlibat langsung di dalam kasih rekening saya pribadi atau saya terjun dalam politik. Ketika saya mau terjun dalam politik praktis, maka saya harus tanggalkan kependetaan saya dan atribut-atribut saya supaya tidak boleh konflik kepentingan. Itulah sebabnya kalau doa fajar kita nggak boleh bicara politik. Tapi kalau malam ini, wah ini saya jadi nabi ke-26. Kalau pagi saya jadi pastor, Pak. Jadi kita harus benar-benar bedakan itu. Tapi anyway itu benar, Pak. Jadi memang nggak mungkin, Pak, kita lepas dari politik itu memang nggak mungkin. Hanya maunya kita peduli apa enggak. Karena pada kenyataannya kita itu nggak peduli. Tetapi pendeta-pendeta akhirnya banyak yang memanfaatkan untuk jual beli. Kurang ajar, Pak. Aku dengar suara Tuhan berkata Prabowo jadi presiden dibayar 20 miliar. Kan kurang asem, Pak. Iya. Sama yang in memoriam itu kan juga. Tiberias juga sama. Waduh, juga begitu. Nggak beda-beda juga. Akhirnya si Anies khotbah di gereja Tiberias. Jadi pendetanya Tiberias itu si Anies Baswedan. Aduh. Nah itu kita nggak boleh tuh yang begitu. Oke, sebab kalau kita kasih makan, kita juga kasih makan orang-orang Islam juga. Nah, ya kan? Juga teman-teman yang Kristen. Juga yang... Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.